Oke guys, jadi ceritanya aku di sini main-main ke tempatnya si Dimas dan juga Caleb Nah, jadi guys, hari ini rencananya kita pengen buat kue nastar ala bareng kita. teman kita yang bule. benar dan bareng satu teman kita ya, yang satu Bonung sama Caleb dan juga Dimas. Iya. Nantinya kita pasti akan kenalin kepada kalian semua. Jadi jangan kemana-mana, kepoin terus videonya dari awal sampai akhir. Dimas, Oke. boleh kan du dich bitte vorstellen? Ya, kirana. Also, nama gua Dimas. Di Indonya dari bisa disebut Banjar, tapi kadang-kadang banyak orang yang nggak tahu Banjar itu di mana. Jadi gue sering bilangnya asalnya dari Tasikmalaya. Sekarang di Jerman lagi Ausbildung yang pasti dalam jurusan Koki di salah satu hotel di daerah Friedewald. Oke, dan next. Nama gue Caleb. Gue ke Jerman bareng sama Dimas sudah 1,5 tahun. Iya. Ya, dulu gue tinggal di Jakarta. Dulu juga sempat les bareng sama Alvin, juga ngambil Ausbildung, Alskoh, sama kayak Dimas juga. Tapi Dimas dulu tadinya ini ya. Ya, jadi gue pertamanya restoran Reva. Paman, jadi kayak servis gitu di salah satu restoran. Ya. Tapi karena beberapa hal ya maksudnya nggak cocok dengan Ya, jurusannya. passionnya dia lebih ke Itu. masak sih. Bener. Iya, masak ya. Lebih ke passion gitu. Soalnya tuh Ya. takutnya kalau di Indo kan gue sebagai Muslim dikasih taunya, oh nanti kalau di Jerman kalau Muslim ambil koh itu agak susah karena nanti kita berhubungan langsung sama babi, sama daging babi, sama alkohol kayak gitu kan. Nah makanya di awal gue mikirnya ya udahlah ambil Reva aja yang servis itu. Terus setelah sekarang ngelakuin pun ya bisa kita pilih-pilih kerjaan kita gitu loh. Iya. Bisa pinter-pinternya kita lah itu. Enggak, mereka pun Yang penting nggak makan itu aja. Itu bener. Yang penting nggak makan nggak nyicip. Nah, Iya. itu ya. Buat kalian yang mungkin ada pantangan-pantangan ya. Buat Caleb sendiri sekarang gimana? Are you happy with the with your Sekarang ya jauh lebih baik. Mhm. Ya terlebih sekarang lebih baik karena kalau awal-awal sih pasti susah banget sih. Susah banget apalagi bahasa. Oke, ngomong-ngomong soal tantangan yang kalian hadapi di sini nih guys, ya kan? Tadi kan pertama kalian udah sebutin bahasa. Nah, selain bahasa, apalagi sih tantangan lain yang kalian temukan? Ya mungkin kalian bisa kasih ya input atau masukan buat viewers kita yang ada di Kalau rumah. Dimas mungkin paling ini ya. Kalau gue karena- yang ya. masih berhubungan sama agama mungkin ya. Maksudnya Agama. kayak gue wajibkan 5 waktu per hari itu sholat kan. Iya. Nah sedangkan di waktu itu pun gue harus kerja juga, jadi antara bagi-bagi waktunya itu agak susah. Sebenarnya kita memang punya jam istirahat setiap mitags gitu, Iya. tapi itu kan nggak pas sama waktu sholat kita. Jadi ngatur-ngatur itu pas awal masih bingung, tapi kalau sekarang ya kalau ada waktu kosong ya pergi aja nggak apa-apa, mereka pun nggak masalah. Tadi dari Dimas, mungkin dari Caleb, mungkin dalam hal pergaulan. Kalau untuk mencari teman sendiri jujur sulit ya. Cuma seiringnya berjalan waktu ya. Mulai adalah kedekatan sama mulai dari kolegen sendiri dari tempat kerja. Khususnya juga sekolah, walaupun sekolah sebenarnya nggak terlalu. Enggak, yang gue merken itu kayak orang-orang Jerman tuh walau sekelas pun susah deketnya. Iya. Mereka tuh malah lebih deket kalau misalkan mereka satu hobi gitu. Oke. Satu kegiatan mereka bakal lebih deket. Walaupun kita sekelas sudah 1,5 tahun ya. Kayak masih sama mereka ya udah masih masing-masing aja gitu. Oke. Ya jadi Iya, ya aku tahu sebenarnya memang kita itu akan lebih dekat dengan orang lain kalau kita memiliki yang namanya kesamaan. Sekarang kita ngomong soal perbedaan antara sekolah di Jerman dengan sekolah di Indonesia, di tanah air kita guys. Dunia pendidikan itu selalu menjadi hal yang selalu layak untuk diperbincangkan. Nah, kira-kira mungkin 4 atau 5 poin deh. Oke. Mungkin yang bisa kita perbincangkan ya untuk saat ini. Nah, misalnya pertama itu tentang Buku deh dulu yang paling sederhana. Oke, tentang buku. Paling sederhana banget. Jadi kayak kalau di Indo kita punya buku itu satu pelajaran satu buku kan, plus satu buku paketnya. Iya. Nanti ada buku apalah, ada buku tugas pun beda lagi. Nah kalau di sini enaknya kita cuma bawa satu buku buat seluruh pelajaran, itu sama satu map. Jadi si map itu buat kita nyimpen nanti dari catatan-catatan kita yang ditulis di buku. Nanti kita robek bukunya itu kan ada di bukunya itu ada kayak apa ya?
ya ada memang khusus untuk dirobek kan bukunya. Iya. Jadi kita robek secara benar-benar rapi, Mhm. terus kita simpen di mapenya itu. Jadi nantinya kayak ya udah kita cuma bawa ke sekolah tuh cuma itu doang sama satu buku paket adalah kalau kita Oke. kan koh. Dan Kalau di kita Indo kan juga agak ribet ya nggak sih? kita setiap kali pergantian materi juga selalu dapat apa kayak kertas Iya blok gitu. ada Mhm. plak. Iya. Yang kedua, setuju nggak Kaleb dengan pendapatku ini? Kayaknya mereka lebih memberikan nilai plus buat anak-anak itu yang rajin mengemukakan pendapat. Iya. Jadi kalau di Jerman itu aku ngelihat kalau sebentar-sebentar misalnya guru lagi menjelaskan, anak-anak itu pada angkat tangan. Iya. Nah, angkat tangan terus dia Ada mengemukakan aja. pendapat. Mungkin menurut Gimana aku Kaleb? mungkin menurut aku karena anak-anak di sini sudah dari kecil mungkin sudah terbiasa Mhm. diajar dengan orang tuanya untuk Iya speak up benar-benar gitu. Lebih kayak kayak kalau ada sesuatu omongin aja. Mhm. Jangan malu-malu, jangan dipendam sendiri. Jadi mereka terbiasa dari kecil untuk mengemukakan pendapat mereka sendiri. Iya. Yang aku temukan ya guys ya, kalau di tempat aku, di sekolah aku sendiri, itu kita tuh sistemnya itu kayak lingkungannya itu lebih suportif. Jadi waktu kita angkat tangan, waktu kita mengemukakan pendapat ke guru kita atau ke teman-teman sekelas kita, baik itu pelajaran yang udah kita pelajari, baik itu ketidakmengertian kita, ataupun mungkin pengalaman-pengalaman yang kita temukan mungkin berbeda dengan teori, itu tuh kita nggak akan dijudge gitu loh guys. Kita nggak akan dihakimi apakah salah tuh menurut kamu atau ini. Enggak. Jadi kita tuh bener-bener kayak dihargai, dan itu membuat kita sepertinya pengen ngomong Iya, lagi dan bener. ngomong lagi. Bener nggak guys? Bener. Justru Karena baik seperti itu. teman-teman gue Iya. ada selalu bilang mereka kalau kita lagi apa sih Mengemukakan. bener lah Mengemukakan. itu Mhm. mengemukakan pendapat. Mhm. Mereka selalu bilang bahwa pendapat setiap orang itu nggak ada yang salah. Kita punya unsur mainung gitu. Mhm. Setiap orang punya mainungnya masing-masing. Ya. Ketika kita dalam pembelajaran nanti kita samakan mainung itu buat ke yang lebih baik lagi. Mereka selalu bilangnya kayak gitu. Iya. Makanya kalau misalnya ada yang lagi berbicara di kelas misalkan, Mhm. ya mereka kayak mereka dengerin dulu. Nanti kalau misalkan ada interupsi atau apa, mereka pun bakal mengajukan lagi pendapat mereka yang lain gitu. Iya. Lebih enaknya gitu. Enaknya kita tuh berdiskusi sih. Berdiskusi itu. Iya. Heeh. Kita pernah nggak Alvin kayaknya nggak ikut ya pas di Heralem Feb itu, yang di Deutsch Kurs itu. Iya. Kita kan satu kelas itu emang banyak orang Indonesia. Mhm. Nah di satu ketika ada seorang teman-teman kita juga kan, Iya. dia mengemukakan pendapatnya, terus ada sesuatu yang menurut kita lucu, karena kayaknya setiap orang Indonesia kalau ada sesuatu yang lucu bakal langsung ngetawain lah. Iya. Lah kita sekelas dimarahin gue, sama gurunya. Kita benar-benar dimarahin. Emang sih Iya, kayak iya. itu keburukan kita sih bener, Mbak Iya, Cuin. iya. Iya. Jadi mungkin lebih ke treat someone like you want to be treated lah. Kalau kalian ingin dihargai, ya kalian juga harus belajar menghargai orang lain. Benar. Seperti itu. Iya benar. Yang ketiga, soal pelajaran agama. Iya itu. Lebih ke Dimas seperti itu. Nah, mungkin Dimas bisa Bener, sharing nih ke teman-teman viewers yang ada di Jadi kalau di masalah agama, pembelajaran agama di Indo, terutama di yang sekolah negeri ya. Mhm. Iya. Kalau negeri kan pasti ada namanya pelajaran agama Islam ya kan. Iya. Nah itu tuh malah kalau gue pikir ya kayak nggak adil gitu loh. Buat yang agama lain kok kenapa nggak diadain? Sedangkan ketika kita nanti pas ada ujian sekolah atau apa, mereka pun harus ujian lagi. Iya. Sesuai agama mereka, tapi mereka belajar di gerejanya kan, selalu ada sekolah Jumat kayak gitu kan. Iya. Iya. Ya tapi lah kan kalau kita kalau di Indo kita udah di sekolah ada 1 minggu sekali, terus abis pulang sekolah kita sekolah agama lagi kan. Iya. Kalau di Jerman kan memang nggak ada, Mhm. nggak Iya. menjurus sesuai Iya. satu agama. Iya. Kita ada juga pada religion tapi lebih ke humanity gitu kan. Betul. Aku pikir juga begitu, Iya. Dimas. Bener, Jadi lebih ke humanity. Jadi kata kuncinya. Iya, bagusnya itu. Jadi di sini nggak yang lebih condong ke Satu agama. agama, tapi ini agama yang di sini dipelajarin tuh lebih kayak moral aja, bener, terus ya. kehidupan bersosialitas itu seperti apa Mhm. dan sebagainya, seperti itu sih. Duh, kita pernah pengenalan beberapa agama juga kan, maksudnya kayak Iya. di Islam ada Ramadan, terus di Yahudi ada apa, Iya, kita juga ngebahas bener, itu semua. kita bahas itu juga sih. Iya. Bagaimana Kita menyeluruh. agama Muslim beribadah, agama Kristen, agama Yahudi, Mhm. ya agama Buddha dan lain sebagainya, itu Iya, juga kami termasuk. pelajari. Iya.
meskipun tidak terlalu mendalam ya. Enggak. Jadi lebih Hanya ke, lebih historis aja sih. benar, lebih ke historisnya. Jadi lebih ke kayak nilai kejujuran, nilai-nilai lah, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai Iya. kedisiplinan itu yang lebih ditekankan di sini, guys. Jadi guys, kita sempat pindah dulu dari sana ke sini karena cahayanya udah backlight. Ya. Mungkin Soal kantin gitu. kantinnya. Iya. Coba lihat jelasin Chan. Yang dijual tuh lebih kayak roti-rotian, terus kopi, teh. Itu aja sih. Dan kalau mau makan juga ada tempat tes tersendiri. Jadi di sini kalau di sini apa namanya? Lebih kayak prasmanan gitu. Prasmanan. Jadi ngambil sendiri. Sebenarnya bukan ngambil sendiri, diambilin sama ibu kantinnya, tapi sudah ada pilihannya sih. Ya. Oh, kita tinggal tunjuk gitu ya. Tunjuk aja. Oke. Dan setiap hari atau setiap minggu berbeda sih. Setiap minggu menunya beda. Setiap Iya. setiap minggu menunya beda-beda. berbeda. Menunya berbeda. Yang pasti ramah muslim sih. Iya. Ramah Iya. buat yang muslim. Iya. Halal ya. Pasti semuanya ada ya. 100% halal. Penting juga sih nanya sih. Iya, penting juga nanya, Iya guys. sih harus di sini tuh kayaknya tanya-tanya Iya. aja. Karena kadang suka tricky sendiri kan. Daging sapi sama daging babi kayak hampir-hampir sama gitu. Secara kasat mata. Nah, sekarang poin yang kelima deh ya, untuk yang terakhir di sekolah Jerman, pergaulannya gitu. Bagaimana? Apakah siswa-siswinya itu kebanyakan dari orang Jerman, ataukah orang Jerman semua, ataukah cuma kita orang Indonesia, atau bagaimana? Ataukah lebih ke internasional, kelas internasional, atau seperti apa gitu? Di kelas kami itu gak hanya orang Jerman saja, jadi ada Oke. iya, ada orang dari luar juga. Contohnya seperti dari Vietnam, Vietnam. ya dari Iran, dari mana lagi? Mali, Aus Mali. Aus Afrika. Mali, genau. Ya. Jadi itu sih lebih berasa apa ya? Karena multikultural jadi kita merasa lebih Ya nggak ada yang dibeda-bedain gitu maksudnya. ya. Orang pertama Indonesia yang di sini aku sama Dimas. Kita berdua. Jadi tuh kami pertama kali datang tuh berasa asing banget ya. Oke. Masih malu-malu, masih nggak. Malu-malu. Iya, masih Udah bahasa kita aduh. Iya. Pas awal. Khususnya di kelas kalian ya. Iya. Kalau Dimas sendiri gimana? Apalagi kan kita pas awal kan memang pisah kelas kan, masih beda jurusan ya. Jadi Iya. pas masuk ke kelas tuh bener-bener sendiri banget, nggak ada yang orang yang bisa diajak ngomong lah. Ada Iya, jadi dulu aku sama Dimas beda kelas karena Dimas dulu ambilnya Reva, aku ngambilnya yang Koh. Ya Iya. sebenarnya di kelas kita pun awal di kelas gua sekarang yang di Koh itu dulunya kan banyak kan. Iya. Nggak cuma 9 orang, maksudnya dari tahun dulu pun udah banyak yang masuk, tapi ada beberapa hal misalkan kayak contohnya ada teman kita yang udah umurnya hampir 40 tahun ya. Iya. Dia kayak memang mungkin udah umur juga, udah kayak udah malas juga buat belajar kalinya. Ada beberapa yang Dia- keluar, Iya. ada yang harus pulang ke negaranya atau apalah. Jadi makin apa ya, setiap semester itu pasti ada yang keluar gitu. Iya. Seleksi Iya. alam gitu. Wah, menarik juga ya pembicaraan kita ini dari poin pertama sampai poin kelima ya. By the way, ini jamnya udah mulai siang nih guys. Kita langsung aja yuk bikin kue. Kan tadi katanya kita mau bikin Oh iya, kue nastar. Oke, guys, Oke. belum selesai videonya. Jadi kita sekarang mau berkunjung ke gonungnya mereka berdua dan kita akan bertemu dengan salah satu teman bule kita. Jadi asli orang Jerman. Pasti ikutin terus ya video kita sampai akhir. Dan juga jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Share. Dan di share. Oke guys, langsung saja. Oke. Ciao ciao. Aku sedang berada di tempat teman aku dan rencananya kita mau bikin kue nastar di sini. Jadi ceritanya mereka itu flat sharing, jadi sharing apartemen dan yuk langsung saja.
Hi, kannst du die vorstellen, bitte? Gerne. Mein Name ist Emily und ich gehe zusammen mit Alvin auf die Berufsschule Obersberg. Wir gehen in eine Kochklasse und haben uns auch, wie gesagt, dadurch kennengelernt. Dankeschön. Oke guys, jadi di sini aku dan juga Caleb mempersiapkan adonan kue, sedangkan Dimas dan juga Emily memasak selai nanas yang akan kita gunakan. Jadi guys, ini adonannya udah jadi. Tuh. Belum coba kan nastar Jerman kayak gimana rasanya? Lebih enak. Nastar. Apa bedanya, Lep? Jerman lain rasanya. Gak ada rasa. Jadi guys, selainya kita udah selesai bikin. Kita cuma tinggal taruh di kulkas supaya dia agak mengeras sedikit. Biar nanti pas ngebentuk si nastarnya itu lebih gampang guys. Oke. Kita tunggu aja kayak Iya. 30 menitan gitu. 30 menitan ya. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu. Oke guys, sekarang sambil nunggu selai pineapple-nya dingin supaya bisa dibentuk, kita mau jalan-jalan dulu di sekitar tempat ini. Jadi kita bareng sama Caleb, Emily, dan juga Dimas, dan pastinya aku. Oke, kepoin terus ya videonya dari awal sampai akhir. Yuk langsung saja kita jalan-jalan. Kayak jam 2-an gitu kali-kali. Hai guys. Jadi kita mau kemana nih Mas? Jadi kayak keliling-keliling doang di sini sih. Karena di dekat kota kita tuh ada Sloss. Oke. Peninggalan zaman dulu gitu. Alvin belum pernah kesini soalnya. Iya, ini aku first time banget ya. Ini tempatnya bagus banget loh guys. Sekarang lagi agak anget sih. Iya, wow. Dan di sini sepi. Di sini nggak ada Ini orang. sepi, ini it's Buat the perfect para- place to study guys. Student guys. Oh, jadi mereka itu kayak ada apa sih ini? Sloss itu apa ya? Kastil gitu ya? Wir können gerne das Schloss zeigen. Oke, Emily, you, vielleicht du kannst etwas ganz sagen über die Schloss. Ich soll was für mich sagen. Ja. Was sage ich jetzt? Everything you Vielleicht die Geschichte über die Schloss. Das kenne ich nicht auch. Tut mir But leid, da there kenn ich is nicht aus. Aber da drin gibt es so Aufzeigeplakate, wo drauf steht, wer da früher gelebt hat, wie sie früher gelebt haben. Aha, okay. Das mal rein. Ja. Damit haben wir uns leider noch Komm. nicht aus dem Okay, und dann wie heißt die Gebäude? Das ist unser Hotel. Das ist unser Hotel. Okay. And Das Hotel Prinz von Hessen. unsere Papa Hotel. unsere Papa Hotel. Achso. Wir können hier gucken. Wir müssen Ticket einkaufen? Wir nicht. Okay. Ja, but Normally, ja. Aber but the gate is open. Ja, we So can we just go in. go in. Okay. Open the gate. Yeah. The prince and princess come to the castle. Ja, viele. Irgendwie. Wow. There's a lot of fish swimming in the pool. Vielleicht haben sie neue Fische gekauft. Guys, aku nggak tahu kalian bisa lihat nggak, itu yang merah-merah itu ikan loh ya guys. Ikan mas. Ikan mas. kayaknya semua orang tahu Tapi itu. kelihatan. Tapi kayak dari bentuk di atasnya kayak ikan mas. Nanti kalau udah gede kita pancing nah. Kayaknya itu nggak bakal membesar deh. Iya, segitu-gitu doang ya. Cuman tadi aku ada lihat ikan warna hitam, Iya, iya, gede. Das Terus dia besar. Ya, the big one. ist das würde. There's a big Ya. Or maybe they're feeding the big fish. French fish. Mach mal weiter. Iya. Ini tiket masuknya guys. Jadi 1 euro per person. Jadi kalau dirupiahkan itu kira-kira berapa sekarang? Sekarang lagi 17.000 kan? Lagi mahal. Atau 18.000. Kayak 17.000 sekian. 17.000, 18.000. Tapi sih sebenarnya ini bukan tiket masuk juga, kita cuma nyumbang aja kan di sini kan. Iya, oke. Dan di sini tertulis anak-anak sampai umur 5 tahun itu bebas masuk, bebas tiket masuk. Ja, Mhm. muss nicht bezahlen. Stop Kinder. It's insulting.
So cool. What is this place actually? Oh, das waren früher die Lager. Lager. Genau. Di sini ruang bawah tanah. Tadi kata temanku ini tempat laga. Laga itu gudang. Jadi kayak untuk nyimpan bahan makanan atau apa mungkin ya. Kita naik lagi ke atas. Ruangan berikutnya. What is this place, Amy? This is the dungeon. Dungeon. Police. Police is the German word. Ruang bawah tanah. Penjara bawah tanah. For the prisoners or? Oh, You okay. can film down there. Yes. Oke guys, ini ruangan bawah tanahnya guys. Wow. Dan mereka nggak dikasih makan, Nggak dikasih makan. prisonersnya. Wow. Jadi biarin kelaparan. Sampai mati. Until they died. Not really. It says when they're imprisoned, what's it called in English? The Lord is gonna come like 4 times a year and visit them and decide whether they are going to live or die, or have another punishment, get tortured, have their arms and legs broken, or anything like that. Dan ini adalah sejarah dari Wasserburg Friedelwald. What is Wasserburg? Water castle. Ah, okay. The name of the castle. No, Wasserburg. the kind of the castle. The kind of It's- castle. Yeah. If a castle is Type of castle. Hmm. There are different kinds of castles, like some are on the hills, so the enemies are like worn out before they get right there. Mhm. Some use water to defend themselves so they can come here in the first place. Some use cave castles, but like in this case, it's water castles, so they just named. Ah, okay. So the castle surrounded by water, so the enemy cannot reach this. Okay. Wow, it's smart. Oh, kita mau naik ke atas kastil. Ah, oke. Jadi dekat pintu masuk. Das ist Awas, die licin. Treppe. Lanjut ke atas. Yeah, guys, ini aku baru aja sampai di puncak kastil ini. So, here I am on the top of the world. Wow, keren. Desa ya, ini termasuk desa guys. Wah, cakep banget kan? Jadi guys, dari sini kita masih bisa lihat pohon-pohon yang daunnya masih belum tumbuh. Tapi dalam 2 minggu ke depan, ini pohon-pohon akan hijau semuanya. Di situ sudah perbatasan Paris. Itu perbatasan Swiss. Situ perbatasan apa? Gimana? Belanda, Jerman is no freedom. Belgia. Ngaco ini. Tuh lihat deh. Emily, how often do you spend your time Oh, here? Maybe once a week, Once a week. if I Okay. get lucky with my time management. Yes, I like chocolate more. Ah, Do man. you like orange chocolate? Kaleb sakto. I don't like cheese, but I don't like you. Jadi Udah jam kita 1 ini udah waktu masih makan siang nunggu gua. nastarnya guys. Lah, nastarnya aja belum diolah, belum dipanggang. Iya. Kita abis ini makan pasta dulu. Mhm. Spaghetti, habis itu bikin nastar. Wih, Guys, ini spagettinya lagi direbus, lagi dimasak. Ini
Dan ini kita lagi siapin wajan buat masak bolognese-nya. Jadi pertama-tama kita masukin minyak panas, kemudian setelah panas bawang merah, dan Caleb sekarang lagi motong jamurnya. Halo. Udah berapa persen nih prosesnya nih? 70. 70%. Ini bolognese-nya ini instan. Ya. Udah jadi. Itu udah kelaper. Banyak tuh. Tas duhu nggak, Emily? Guys, sekarang jamurnya udah dimasukin. Ayah. Kayaknya dipisah deh itunya dulu di. Nanti dong ada aja. Juga bawangnya. Kemudian kita tambahkan bolognese. Oke guys, sekarang kita mau makan dan apa bahasa Jermannya selamat makan? Guten Appetit. Guten Appetit. Tapi jangan Das ist ein Chef. Das ist Gabor. Gabor. Gabo. Also, wir haben einen Kollegen, er heißt Gabor, aber er ist schon was? Renten? Nein. Hat ein Restaurant. Ja, er hat ein eigenes Restaurant. Oh guys, jadi kalau yang tanya-tanya, oh gimana nih nggak bisa makan dong di Jerman? Tenang, di sini ada beras. Tapi berasnya ini untuk 1 kilo, 1 kilo ya? Ya. Oh ya, no, sorry guys. 1 kilonya seharga 2 euro kira-kira. Iya. Oke guys, jadi kita mau bikin nastarnya. Kita akan masukkan selai nanasnya ke dalam adonan ini, kemudian kita akan panggang. Oke. So guys, ini dia kuenya belum matang, tapi udah dibulet-buletin semuanya. Dan sekarang kita mau bake di oven. Oke guys, siap buat dipanggang. 25 menitan dia. Suhunya berapa derajat? 180. 180. 2, 1. Tada! Guys, sudah selesai kue nastarnya dan sekarang siap buat kita nikmatin ya. Jadi kita mau coba semuanya. Masih panas. Masih panas guys. Biasa lebaran, biasa Natalan. How does it taste? Amy. It's very sweet, but like sour at the same time, and it Yes. really complements each other. Rasanya enak, walaupun nggak semirip yang di Indo tapi Kita pernah sebelumnya bikin juga. Mhm. Tapi bisa dikatakan kalau sebelumnya gagal. Oke. Ini lebih enak. Oke guys, cukup sekian daily vlogs dari aku untuk kali ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di daily vlog kita yang berikutnya. Cuy!